Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapita True. Kali ini kita akan membahas video ceramah yang beredar di media sosial tentang dukhon di pertengahan Ramadan. Bro, gimana tanggapan ente tentang video ceramah tersebut? Video ceramah tentang dukhon itu? Iya. Tahu siapa yang ceramah? Siapa itu? Belum tahu ya? Belum tahu. Mau dikasih tahu? Iya, silakan. Oke. Namanya adalah Pak Zulkifli. Pak Jul. Pak Jul ya. Pak Jul ya. Nah, orang mungkin manggilnya Ustadz, kita Pak aja. Sebelum kita ke situ ya, membahas tentang viralnya video ceramah tentang dukhon itu, perlu kita lihat juga dulu pertama track record yang bernama Pak Zulkifli ini. Jadi Pak Zulkifli ini beberapa tahun yang lalu ya, kalau kita searching itu ada kasusnya. Ada kasusnya. Kita lihat beritanya. Ya. Ini dari Tempo. Saya imbau tokoh agama dan masyarakat yang bisa mempengaruhi publik, tolonglah publik dikasih data yang akurat, valid dan kredibel, kata Kapolri pada saat itu. Jadi di sini jelaskan pernyataan Kapolri itu berkaitan dengan penetapan Zulkifli Muhammad Ali sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi model A bernomor sekian-sekian tertanggal 21 November 2017. Jadi pelaporannya 2017, November 2017. Pria yang dikenal dengan sebutan Ustadz Akhir Zaman. Ustadz Akhir Zaman. Ustadz Akhir Zaman dilaporkan atas video ceramahnya yang berkonten suku, agama, ras dan antar golongan, memprovokasi serta menyebar ujaran kebencian. Jadi di sini dijelaskan video itu nanti akan kita cantumkan videonya sedikit. Jutaan KTP sedang dibuat sekarang di Cina. Jutaan KTP dibuat sekarang di Paris. Atas nama penduduk Indonesia, tapi yang mengisinya adalah orang-orang sipit yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Mereka akan masuk jumlahnya jutaan, melakukan kegaduhan dan kekacauan di sini. Dalam ceramahnya, Zulkifli menyebut Indonesia akan diserang oleh Cina dan kaum komunis. Dia mengatakan Indonesia akan mengalami kekacauan akibat perang yang disebabkan oleh revolusi Cina dan kaum komunis tersebut. Zulkifli juga menyebut saat ini mereka tengah membuat KTP Indonesia palsu. Jadi katanya di Paris dan di Cina. Nah, berdasarkan ceramah ini, makanya Pak Zulkifli ditetapkanlah sebagai tersangka karena memang ya tidak terbukti. Ini sudah di tahun 2020. Ya. Mana buktinya KTP yang dicetak jutaan itu di Paris dan di Cina? Dan mana buktinya kita ini diserang? Ya. Diserang oleh katanya kaum komunis ya. Nah, itu satu. Itu kalau kita sedikit berbicara tentang rekam jejak. Baik, setelah kita melihat rekam jejaknya, lalu kita masuk ke pembahasan kita berikutnya terkait pertanyaan Bro tadi. Bro tadi menanyakan tentang dukhon. Tentang dukhon di pertengahan Ramadan. Jadi beliau ini dalam ceramahnya seringkali menyampaikan tentang hadis yang berhubungan dengan dukhon, atau dukhon itu artinya asap atau kabut ya, yang akan terjadi di 15 Ramadan. Dan dari keterangan di hadis itu disebutkan bahwa dukhon itu akan muncul di pertengahan Ramadan di hari Jumat. Di hari Jumat. Jadi tanggal 15 Ramadannya itu terjadi di hari Jumat. Nah, persoalannya adalah apakah hanya di tahun 2020 pertengahan Ramadan itu hari Jumat? Bisa saja memang sudah pernah berlalu atau di masa-masa yang akan datang. Nah, itu kalau kita lihat dari kronologisnya ya. Terus kalau mau kita bahas lagi misalnya tentang hadis tersebut, ternyata Bung, ini MUI ya, Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu'. Anda tahu hadis maudhu'? Kasih tahu dulu. Anda tahunya apa? Saya tahunya bertanya saja. Hadis maudhu' itu adalah hadis palsu. Jadi Anda bayangkan
hadis yang sering dibawakan oleh Pak Zulkifli ini ternyata menurut MUI ya, ini hadisnya hadis palsu. Baik, kita baca sekilas ya, penjelasan MUI. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan fenomena dukhan atau dalam bahasa Arab disebut kabut atau asap tebal sebagai pertanda hari akhir yang disebut-sebut pada 15 Ramadan Hijriah sejatinya tidak dapat dibenarkan karena waktu pasti kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ada anggapan umum terdapatnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dukhan merupakan kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen dan panas sehingga memicu bumi gelap gulita yang erat kaitannya dengan datangnya tanda hari kiamat. Sejumlah ulama berpendapat hadis tersebut adalah hadis palsu karena tidak memiliki riwayat perawi yang baik dan secara substansi tidak tepat sehingga kebenarannya disangsikan. Ini sudah jelas MUI menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu' atau hadis palsu. Nah, ini menarik lagi, Bung. Ya, apa itu, Bung? Ya, meskipun berkali-kali Pak Zulkifli ini dalam ceramahnya itu menyampaikan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan hari kiamat. Bagaimana ketika misalnya hadis ini, hadis tentang dukhan ini beliau gunakan 5 bulan yang lalu dihubung-hubungkan dengan tahun ini, ternyata pertengahan Ramadan sudah berlalu dan itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Kalau kita hubungkan lagi dengan kasus sebelumnya yang rekam jejak beliau yang mengatakan akan terjadi huru-hara di Indonesia, akan terjadi Indonesia akan diperangi gitu. Dan ternyata setelah 2 tahun itu juga tidak terjadi. Artinya apa? Kita juga harus memiliki sikap ya, terhadap orang-orang seperti ini yang memiliki rekam jejak yang menurut saya tidak begitu baik, tetapi anehnya masih banyak orang-orang yang mengundangnya untuk berceramah. Ya, seharusnya kita memiliki pertimbangan-pertimbangan tentang sosok yang akan kita undang berceramah. Nah, gitu. Jadi itu saja tanggapan saya. Ya, saya tidak menilai hadisnya dhaif atau tidak, tapi kita gunakan pendapat MUI. Ya, ini MUI loh, Majelis Ulama Indonesia. Saya teringat ya, ketika dulu belajar tentang ilmu hadis, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini di hadis ini disebutkan, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawabba'u maq'adahu minan nar. Yang sekira-kira artinya, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang memalsukan hadis, ya, yang membuat hadis palsu, yang menyebarkan hadis palsu, karena itu berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bro, terima kasih bro atas penjelasannya bro. Tadi saya hampir menjadi korban. Hampir percaya ya? Hampir percaya bro. Hampir percaya. Iya, hampir percaya. Karena gimana ente kok bisa percaya? 15 Ramadan udah lewat, kok masih bisa percaya? Inilah baru kita sadarnya bro. Oh gitu. Ternyata apa yang disampaikan beliau rupanya tidak kenyataan. Tidak kenyataan. Iya, tidak kenyataan. Jadi gimana nih? Inilah sangat tercerahkan. Saya terima kasih banyak sama bro ini. Siap bro. Siap. Oke bro. Ya. Bisa kasih sepatah 2 kata pesan kepada penikmat video kita. Oke, baik. Yang pertama, kita memang harus selektif dalam memilih guru ataupun ustadz ataupun penceramah. Ya. Kita juga harus melihat track recordnya bagaimana. Itu saja sih. Lihatlah track recordnya. Apakah pernah bermasalah? Meskipun kita tahu setiap orang pasti pernah bermasalah. Tetapi jika permasalahan itu yang berhubungan dengan sesuatu yang akan dia prediksi yang katanya akan terjadi dan ternyata tidak terjadi, ini kan suatu kebohongan. Suatu dugaan-dugaan yang tidak ada kepastian. Dan ketika itu ternyata tidak terbukti, kenapa masih kita percaya? Kira-kira begitu. Itu saja yang bisa saya simpulkan ya.
untuk penutup. Terima kasih banyak bro. Jangan lupa dukung terus channel Kapita True, karena di channel ini Anda akan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Yakinlah. Jangan lupa dukung terus channel Kapita True agar kami dapat membuat video-video yang lebih menarik, diskusi-diskusi yang lebih menarik. Ya, pas. Dengan cara like, comment, share, subscribe, dan hidupkan notifikasinya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.